Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Syarif dengan NIM 25338016. Jadi, teori kewarganegaraan kontemporer muncul sebagai respon atas dinamika globalisasi, perkembangan demokrasi, serta kemajuan teknologi informasi. Berbeda dengan konsep kewarganegaraan klasik yang menitik beratkan pada status hukum dan ketaatan kepada negara. Kewarganegaraan kontemporer memandang warga negara sebagai subjek aktif yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Salah satu konsep utama dalam kewarganegaraan kontemporer adalah kewarganegaraan partisipatif. Warga negara diharapkan tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan publik dan pengawasan kebijakan pemerintah. Namun, secara kritis dapat disampaikan bahwa partisipasi ini belum sepenuhnya merata. Ketimpangan pendidikan, ekonomi, dan literasi politik menyebabkan sebagian masyarakat sulit berpartisipasi secara aktif, sehingga demokrasi berpotensi hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Selain itu, konsep kewarganegaraan global berkembang seiring meningkatnya interaksi lintas negara. Warga negara dipandang sebagai bagian dari komunitas dunia yang memiliki tanggung jawab terhadap isu global seperti lingkungan hidup, perdamaian, dan hak asasi manusia. Meskipun relevan, kewarganegaraan global juga menuai kritik karena dapat mengaburkan identitas nasional dan melemahkan loyalitas terhadap negara, terutama jika tidak diimbangi dengan pemahaman kebangsaan yang kuat. Teori kewarganegaraan kontemporer juga menekankan pengakuan terhadap keberagaman melalui pendekatan multikulturalisme. Setiap warga negara dihargai tanpa memandang latar belakang budaya, agama, maupun identitas sosial. Namun, apabila tidak disertai nilai pemersatu, pendekatan ini berpotensi menimbulkan fragmentasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerangka nilai bersama sebagai landasan persatuan. Di era digital, kewarganegaraan mengalami transformasi melalui konsep kewarganegaraan digital. Media sosial dan teknologi informasi membuka ruang partisipasi yang luas, tetapi juga membawa tantangan berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan konflik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan digital harus dibarengi dengan etika serta literasi digital yang memadai. Secara keseluruhan, teori kewarganegaraan kontemporer menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual. Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan nilai dasar negara. Dalam konteks Indonesia, teori ini perlu dikritisi dan diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila agar kewarganegaraan tidak hanya bersifat aktif dan global, tetapi juga menjunjung persatuan, keadilan sosial, dan tanggung jawab kebangsaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.